A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin at-thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih berkenaan dengan hal-hal yang dapat mensucikan benda-benda yang terkena najis. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas berkenaan dengan istihalah dan intikal, yaitu perubahan dan perpindahan. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu cara atau proses mensucikan hal yang terkena najis. Di antara salah satu benda atau sesuatu yang dihukum najis adalah orang kafir. Di mana orang kafir, yang dimaksud orang kafir yang najis, dihukum najis ini adalah kafir selain ahlul kitab. Ahlul kitab mereka adalah mereka yang memiliki agama samawi, atau orang-orang yang meyakini akan keberadaan Nabi yang membawa risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya misalnya Nasrani, Yahudi, Zoroaster. Ini oleh fuqaha tidak dihukumi sebagai orang kafir yang najis. Adapun agama-agama yang lainnya seperti Hindu, Buddha, penyembah roh-roh halus, ini adalah yang dimaksud dengan kafir yang dihukumi najis. Lalu bagaimana caranya kafir yang najis tadi itu sehingga bisa dihukumi sebagai orang yang suci, tidak lagi najis? Apakah dengan cara disiram atau dengan cara lainnya? Tentunya di sini untuk menjadikan seorang kafir menjadi suci, ini caranya adalah memiliki ketentuan yang khusus, yang berbeda, tidak seperti mensucikan benda-benda najis karena terkena air kencing misalnya atau terkena darah. Untuk mensucikan seorang kafir yang dihukumi najis, yaitu orang kafir selain ahlu kitab, yang pertama adalah caranya adalah dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Yaitu yang pertama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yaitu saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu syahadat yang pertama. Kemudian syahadat yang kedua adalah bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seorang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka dia tidak lagi dihukumi sebagai orang yang najis karena pada saat itu dia telah masuk Islam. Kemudian berkenaan dengan hal-hal di luar dia, karena telah kita sebutkan bahwasanya ada banyak sekali benda-benda atau sesuatu yang dihukumi najis. Ada air kencing, ada darah, ada kotoran, ada bangkai, dan lain sebagainya. Dan termasuk adalah orang kafir. Cara mensucikan orang kafir tadi telah kita sebutkan, yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana? Apakah sesuatu jika dalam diri seorang kafir tadi itu ada sesuatu yang najis, misalnya ada darah, ada kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, itu berada atau menempel di tubuhnya, apakah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu otomatis tubuhnya bisa menjadi suci seperti sucinya dirinya yang tadinya dihukumi sebagai orang yang najis atau benda yang najis? Tentu di sini adalah pembahasannya beda. Artinya untuk mensucikan bagian tubuhnya yang terkena najis, misalnya terkena air kencing atau terkena darah, maka harus melalui tata cara sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, itu dengan menghilangkan air, menghilangkan benda najisnya, dan membasuh badannya yang terkena najis itu dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan itu. Dengan ini adalah berkenaan dengan orang kafir yang dihukumi najis. Sekali lagi bahwasanya orang kafir yang dihukumi najis adalah orang kafir selain ahlul kitab. Ketika seorang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itu juga orang tersebut tidak lagi dihukumi sebagai orang yang najis. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.